Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal Syaibani. Kali ini kita akan membahas tentang materi ulumul hadis, yaitu 3 pendekatan pemahaman hadis klasik. Oke, langsung saja kepada materinya. Yang pertama yaitu pendekatan linguistik atau pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek. Yang pertama yaitu struktur bahasa. Artinya, apakah susunan kata dalam matan suatu hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak. Yang kedua yaitu kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan dalam bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literatur Arab modern. Yang ketiga yaitu matan hadis tersebut mestilah menggambarkan bahasa kenabian. Yang keempat, menelusuri makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi SAW sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti. Umpamanya perkataan taswir, yaitu menggambar atau melukis, yang tersebut dalam hadis-hadis sahih yang muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud dengan siksaan yang berat bagi orang-orang yang menggambar dalam hadis tersebut? Hadisnya seperti ini. Langsung saja. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menggambarkan kepada kami Auf dari Sa'id bin Abi Al-Hasan berkata, aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika datang seorang kepadanya seraya berkata, wahai Abu Abbas, aku adalah seorang yang mata pencaharianku adalah dengan keahlian tanganku, yaitu membuat lukisan seperti ini. Maka Abu Abbas berkata, aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yang beliau bersabda, siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh atau nyawa kepada gambar itu, dan sekali-kali dia tidak akan bisa mendatangkannya selamanya. Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat, pasti lalu berkata, bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya kecuali tetap menggambar? Dia Ibnu Abbas berkata, gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Kata Abu Abdullah Al-Bukhairi, Sa'id bin Abi Arbah mendengar dari An-Nadhr bin Anas sendirian. Yang kedua yaitu pendekatan historis. Salah satu langkah yang dilakukan muhaddisin untuk melakukan penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatar belakangi munculnya suatu hadis, yaitu asbab al-wurud al-hadis. Mengetahui asbab al-wurud mempermudah memahami kandungan hadis. Dengan asbab al-wurud al-hadis, dalam melakukan kritik hadis yang diketahui bahwa memakai asbab wurud, maka akan sangat membantu untuk memahami maksud hadis. Oleh karena itu, tema pembahasan ini dinamakan pendekatan sejarah. Fungsi asbab al-wurud al-hadis terhadap hadis itu sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama, menjelaskan makna hadis melalui takhsis al-am, yaitu mengkhususkan yang umum. Taqyid, yaitu membatasi yang mutlak. Tafsil al-mujmal, yaitu merinci yang global. Al-nasikh wa al-mansukh, yaitu manasakh yang terdahulu. Bayan ilat al-hukm,
yaitu menjelaskan ilat hukum, dan taudih al-muskil, yaitu menjelaskan yang muskil. Yang kedua yaitu mengetahui kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kemunculan hadis. Apakah sebagai Rasul, sebagai qadhi dan mufti, sebagai pemimpin suatu masyarakat, atau sebagai manusia biasa. Yang ketiga yaitu mengetahui situasi dan kondisi suatu masyarakat saat hadis itu diturunkan. Sebagai contoh adalah hadis tentang orang Islam membunuh orang kafir. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, kitab Ad-Diyat, bab la yaqtul al-muslim bi al-kafir, hadis mauquf. Hadisnya seperti ini. Langsung saja. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus, telah bercerita kepada kami Mutarrif bahwa Amir bercerita kepada mereka dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah kalian menyimpan wahyu lain selain yang ada pada kitab Allah? Dia menjawab, tidak. Demi zat yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan yang menciptakan jiwa, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang Al-Quran dan apa yang ada pada Shahifah, yaitu manuskrip ini. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan Shahifah itu? Dia menjawab, membayar diyat, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim terbunuh oleh orang kafir. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis, yaitu pemahaman terhadap hadis. Dapat juga menggunakan pendekatan sosiologis, keadaan sosial, kemasyarakatan, dan tempat serta waktu terjadinya. Memungkinkan utuhnya gambaran pemaknaan hadis yang disampaikan, di mana dan untuk tujuan apa ia diucapkan. Sekiranya dipadukan secara harmoni dalam suatu pembahasan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat dimanfaatkan sehingga diperoleh hal-hal yang bermanfaat secara optimal dari hadis yang disampaikan, sehingga maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. Sebagai contoh hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abdullah bin Umar menyatakan, apabila kamu sekalian hendak datang menunaikan sholat Jumat, maka hendaklah terlebih dahulu mandi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Terima kasih untuk penyampaian kali ini. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.